Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Rizky Dian Hasna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal AKM atau soal ANBK numerasi. Nah, soal ini merupakan soal tes kelas 8 ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai bahas soalnya. Oke. Sebentar. Ya, sini kita mulai dari wacana 1. Jadi, di wacana 1 ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan wacana 1 ini. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami apa makna, apa informasi yang diberikan dari wacana 1, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai wacana 1. Di sini wacana 1, Ali, Budi, dan Samsul bekerja di sebuah perusahaan. Mereka bertiga menerima besaran gaji yang sama, yaitu 5 juta. Jadi Ali, Budi, dan Samsul itu masing-masing mendapatkan gaji 5 juta per bulan. Nah, setiap bulannya mereka selalu menyisihkan gajinya untuk ditabung. Penggunaan gaji mereka disajikan dalam tabel berikut. Jadi di bawah ini ada tabel. Jadi di sini ada Ali, ada Budi, ada Samsul. Kemudian dari alokasi dari gaji yang 5 juta ini, alokasi untuk makan Ali 50%, Budi 40%, dan Samsul 60%. Kemudian alokasi untuk ditabung, kita lihat di sini ada Ali 15%, Budi 20%, kemudian ada Samsul 12,5%. Nah, kalau kita total-total nih, ini kan kurang dari 100%, padahal kalau persen itu kan maksimalnya 100 ya. Di sini dikasih keterangan bahwa sisa dari gaji mereka masing-masing digunakan untuk keperluan lainnya. Berarti di sini udah dikasih tahu ya, kalau misalkan gaji mereka itu diperlukan untuk keperluan lain, dialokasikan untuk keperluan lainnya. Nah, di sini adalah informasi yang diberikan pada wacana 1. Sekarang baru kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan terkait dengan wacana 1. Di sini pertanyaan yang pertama, berilah tanda centang atau checklist pada setiap pernyataan berikut yang benar. Jadi di sini ada 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan ini kita harus tentukan mana saja pernyataan yang benar. Bisa 1, bisa 2, atau bisa juga semua pernyataan ini bernilai benar. Nah, cara mengoreksinya adalah dengan cara melihat informasi yang ada di wacana 1. Misalkan, kita lihat yang A. Sisa gaji Ali lebih besar dari sisa gaji Budi. Oke, sekarang kita lihat informasi di slide sebelumnya. Kita lihat Ali dan Budi. Sisa gaji. Sekarang kita cek dulu. Untuk Ali, alokasi makan 50%, ditabung 15% ya. Berarti ini kalau di jumlah itu adalah 65%. Artinya, kalau 65% ini untuk makan dan ditabung, maka untuk keperluan lainnya itu sama saja seperti 100% dikurangi 65%. Jawabannya adalah 35%. Kemudian untuk Budi, alokasi makannya 40%, ditabungnya 20%. Kalau kita jumlah, ini adalah 60%. Maka untuk keperluan lain atau sisa gaji dari Budi itu adalah 100% dikurangi 60%, yaitu 40%. Oke, bisa kita lihat nih ya, dari persentasenya, maka sisa gaji Budi itu lebih besar dari Ali. Nah, jadi di sini sisa gaji Ali lebih besar dari sisa gaji Budi. Nah, ini bernilai salah, berarti tidak perlu kita checklist atau kita centang karena ini memang bernilai salah. Kemudian yang B, sisa gaji Budi lebih besar dari sisa gaji Samsul. Kita cek gaji Samsul, kita balik lagi ke wacana yang pertama. Kita lihat Samsul. Samsul untuk makan alokasinya 60%, kemudian untuk ditabung alokasinya 12,5%. Maka kalau kita jumlah 60 ditambah 12,5 itu jawabannya adalah 72,5%. Artinya yang dibutuhkan untuk makan dan ditabung itu adalah 72,5%. Maka sisa gaji untuk keperluan lainnya dari Samsul itu adalah
100% dikurangi dengan 72,5%. Jawabannya di sini adalah 27,5%. Nah, ini sisa gajinya si Samsul. Artinya di sini Samsul ini yang paling sedikit ya sisanya, terus kemudian yang paling banyak itu adalah Budi. Maka kita bisa perhatikan sisa gaji Budi lebih besar daripada gaji Samsul. Nah, ini baru bernilai benar, karena memang gaji Budi itu sisanya yang paling besar di antara Samsul ataupun Ali. Jadi, kita checklist seperti itu. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Sisa gaji Samsul lebih kecil dari sisa gaji Ali. Gaji Samsul, nah kita lihat gaji Samsul ini sisanya kan yang paling kecil kan ya, otomatis pernyataan yang ketiga juga bernilai betul. Ya, checklist. Kemudian pernyataan yang keempat, total sisa gaji ketiganya kurang dari 5 juta. Nah, yang ditanya adalah total sisa gaji. Kita balik lagi. Di sini sisa gajinya untuk Ali 35, Budi 40, Samsul 27,5. Sekarang kalau kita jumlah nih sisa totalnya, 35 ditambah 40 itu artinya di sini 75 ya. Kemudian 75,0 ditambah dengan 27,5. Nah, sekarang kita jumlah 5, kemudian 5 ditambah 7, itu jawabannya adalah 12, simpan 1 di atas, 1 ditambah 7, 8, 8 ditambah 2, 10. Artinya, sisanya dari ketiganya ini kalau digabung adalah 102,5%. Nah, kalau dilogikain tanpa kita harus menghitung-hitung ya, kalau dia ini 102,5%, sedangkan di sini kan maksimal 100%-nya 5 juta ya. Artinya kalau 102,5% otomatis nilainya itu adalah lebih dari 5 juta atau di atas 5 juta. Jadi untuk sisa gaji ketiganya nih kalau digabung itu otomatis pasti lebih dari 5 juta tanpa kita harus hitung. Berarti untuk yang ketiga, total sisa gaji ketiganya adalah kurang dari 5 juta. Nah, ini bernilai salah. Kenapa salah? Karena setelah kita analisis ternyata sisa gajinya itu lebih dari 5 juta. Nah, ini kan tidak spesifik ya, jadi besarnya harus 5 juta berapa kayak gitu. Jadi kita tidak perlu menghitung dengan detail yang tadi itu. Jadi hanya menganalisis aja ternyata itu lebih dari 5 juta. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Di antara mereka bertiga, siapakah yang memiliki kebutuhan lainnya lebih banyak? Nah, kita lihat nih yang kebutuhan lainnya lebih banyak. Ini kan kebutuhan lain nih yang tadi nih. Kita lihat aja mana yang paling tinggi. Ya, ternyata yang paling tinggi ini 40%, yaitu si Budi. Artinya, Budi itu mempunyai keperluan lain yang paling banyak. Berarti, untuk nomor 2, karena ini pilihan ganda, maka tinggal kita silang saja. Jawabannya adalah Budi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini masih berkaitan dengan wacana yang nomor 1. Pertanyaannya adalah, di antara mereka, adakah yang dapat menabung sampai dengan 10 juta rupiah selama 1 tahun? Jelaskan. Di sini selama 1 tahun bisa nabung sampai dengan 10 juta. Artinya kita harus menghitung satu persatu, kita harus menganalisis kira-kira siapa nih yang tabungannya itu bisa sampai 10 juta dalam waktu 1 tahun. Sekarang kita mulai dari si Ali. Sekarang kita lihat nih Ali, kita balik lagi ke wacana 1, kita lihat Ali itu nabungnya berapa persen. Nah, kita lihat nih, Ali nabungnya 15% dari alokasi gaji. Alokasi gajinya di sini 5 juta ya. Berarti saya hitung Ali ini 15%. Kalau 15% itu artinya adalah 15 per 100. Dikali dengan gaji. Gajinya Ali itu tadi adalah 5 juta. Oke, supaya memudahkan, coret 02 di bawah, coret 02 di atas. Kemudian ini supaya memudahkan juga kita hitung 15 dikali 5. 15 dikali 5. 5 kali 5, 25. 2-nya disimpan, 1 kali 5.
5 ditambah 2, 7. Berarti 75. Terus kita cek nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata 750.000. Tapi ini ingat per bulan. Pertanyaannya adalah per tahun. Kalau per tahun berarti harus dikalikan dengan 12 bulan. Ya. Oke, 75 kita kalikan dengan 12. 5 dikali 2, 10. Simpan 1. 7 dikali 2, 14. Tambah 1, 15. Kemudian 5 dikali 1, 5. 7 dikali 1, 7. Berarti 0. 5 tambah 5, 0. Taruh sini. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 7, 9. Artinya di sini 9 juta. Artinya untuk Ali itu mampu menabung sebesar 9 juta per tahun. Ini masih belum sampai 10 juta ya, berarti Ali itu tidak memenuhi syarat dari pertanyaan yang nomor 3. Kemudian sekarang kita lanjut lagi ke Budi. Kita cek Budi. Budi mampu menabung 20%. Berarti tinggal kita tulis 20 per 100 dikali gajinya Budi sama ya 5 juta. Nah, ini bisa kita langsung nih coret atas 2, coret bawah 2. 2 dikali 5 itu 10. Kita lihat sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata 1 juta per bulan. Kalau kita kalikan 12 bulan menjadi 12 juta. Oke, ternyata si Budi ini bisa menabung sampai dengan 10 juta, malah lebih ya, yaitu 12 juta. Sekarang kita cek yang satu lagi ya, yaitu Samsul. Samsul kalau kita lihat di tabel, dia menabungnya 12,5%. Oke, kita tulis di sini, Samsul menabungnya sebesar 12,5% dikali 5 juta. Nah, ini juga nih, sebenarnya tanpa kita hitung kita sudah bisa menebak. Di sini 15% punya Ali menghasilkan uang 9 juta selama 1 tahun. Nah, kalau Samsul, dia kan 12,5%. Otomatis, maka uangnya itu akan lebih kecil dari 9 juta. Ya, karena lebih kecil dari 9 juta, maka dia juga tidak memenuhi, bisa menabung sampai dengan 10 juta. Artinya, dari wacana di atas, kita juga tidak perlu menghitung secara detail Samsul ini menabungnya itu berapa selama 1 tahun. Karena kita bisa bandingkan saja dengan sebelumnya. Nah, dia itu tidak memenuhi. Artinya, untuk soal yang nomor 3, kita bisa langsung ketemu jawabannya. Artinya, di antara mereka, siapa yang dapat menabung sampai dengan 10 juta selama 1 tahun, maka jawabannya adalah Budi. Oke, nah itu dia beberapa pertanyaan terkait dengan wacana 1. Sekarang saya mau lanjut lagi untuk ke wacana 2. Oke, sekarang kita kembali lagi ke wacana yang kedua. Jadi, wacana 1 dengan wacana 2 itu merupakan hal yang beda ya. Jadi, kalau misalkan tadi wacana 1 kita tuh membahas tentang gaji, alokasi gaji itu kemana aja. Nah, sekarang kita ke wacana 2. Kita ngomongin es krim. Suhu standar yang disarankan untuk freezer es krim antara minus 13 derajat sampai dengan minus 16 derajat. Di atas suhu minus 13 derajat bisa mengakibatkan es krim mencair dengan seringnya buka tutup pintu freezer saat mengambil es krim. Sedangkan suhu di bawah minus 16 derajat akan menyebabkan es krim terlalu beku dan berubah tekstur dari lembut menjadi berpasir. Jadi, dari wacana 2 ini bisa kita simpulkan bahwa suhu ideal dari es krim itu adalah antara minus 13 derajat Celcius sampai minus 16 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu idealnya. Kalau kurang dari ini atau lebih dari ini, bisa saja esnya mencair atau malah esnya itu berubah menjadi beku yang keras banget gitu. Nah, dari wacana 2 ini, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan wacana 2. Oke, di sini nomor 1. Bagus pergi ke supermarket dan membeli es krim coklat dan vanila. Es krim coklat berada di dalam freezer A yang menunjukkan suhu
minus 14 derajat Celcius. Kemudian, es krim vanila berada di dalam freezer B yang menunjukkan suhu minus 16 derajat Celcius. Setelah itu, Bagus mengantri pembayaran di kasir selama 10 menit. Pada saat menunggu tersebut, ternyata suhu es krim naik 1 derajat setiap 2 menit. Berdasarkan informasi tersebut, identifikasilah benar atau salah dari pernyataan berikut. Jadi, di sini ada pernyataannya, tinggal kita cek aja, ini tuh benar atau salah. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Es krim coklat lebih dingin dibandingkan dengan es krim vanila. Oke, kita cek sekarang. Coklat. Coklat itu suhunya berapa? Coklat itu suhunya adalah minus 14 derajat Celcius. Kemudian vanila. Vanila itu suhunya adalah minus 16 derajat Celcius. Oke, kalau dalam derajat Celcius nih, kalau negatifnya semakin besar, otomatis dia akan semakin dingin. Artinya di sini kalau kita lihat negatif yang paling besar itu adalah yang vanila. Artinya vanila itu yang paling dingin atau vanila itu lebih dingin dari coklat. Sedangkan di sini kan pernyataannya coklat yang lebih dingin. Berarti untuk soal yang pertama bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah salah ya. Bukan si coklat yang paling dingin tapi vanila. Oke, lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, suhu es krim mengalami kenaikan 5 derajat Celcius selama mengantre di kasir. Oke, setiap 2 menit naiknya itu adalah 1 derajat Celcius. Oke, kita jabarkan saja ya. Kalau 2 menit itu naiknya 1 derajat. Kalau misalkan kelipatan 2 itu adalah 4 menit, maka dia naiknya adalah 2 derajat. Atau lanjut lagi, misalkan kelipatannya itu adalah 6 menit. 6 menit maka naiknya adalah 3 derajat. Kemudian kelipatannya lagi 8 menit. Ini naik 1 lagi, naik 4 derajat. Kemudian 10 menit maka ini naik lagi menjadi 5 derajat. Ini kalau kita urutkan sesuai dengan perbandingannya ini ya. Nah, artinya selama mengantri 10 menit, maka kenaikannya adalah 5 derajat Celcius. Untuk yang nomor 2, ini dia bernilai benar ya, naiknya 5 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, suhu es krim coklat setelah mengantre adalah minus 4 derajat. Oke, sekarang kita cek. Suhu coklat. Coklat itu kan awalnya ini ya, minus 14 derajat. Minus 14 derajat. Kemudian karena mengantrenya 10 menit, maka ada kenaikan suhu sebesar 5 derajat. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja. Minus 14 ditambah dengan 5. Hutang 14, tapi kita baru bayar 5. Maka kita masih punya hutang. Hutangnya adalah 9 derajat. Satuannya Celcius. Artinya suhu es krim coklat sekarang itu adalah minus 9 derajat Celcius. Di sini, di soal, di pernyataannya itu adalah minus 4 derajat Celcius. Artinya bernilai salah untuk pernyataan yang ketiga. Oke, demikianlah beberapa soal yang saya bahas tentang AKM atau ANBK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.